Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube UNES Imut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bantuan pemerintah tahun 2022. Ada yang mengatakan program BPNT, ada yang atau bantuan pangan non tunai, ada yang mengatakan PBS atau program bantuan sembako, ada yang mengatakan BSP, bantuan sosial pangan. Entahlah, yang penting intinya sama. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bantuan ini. Jadi sebelumnya memang bantuan ini disebut dengan BPNT, bantuan pangan non tunai pada tahun 2018, terus setelah itu berubah menjadi BSP, bantuan sosial pangan. Dan kali ini tahun 2022 ini berubah lagi namanya menjadi program bantuan sembako tahun 2022. Baik, program bantuan sembako 2022 ini merupakan bantuan atau pengembangan dari bantuan-bantuan sebelumnya. Jadi sebenarnya semua KPM atau keluarga penerima manfaat itu menerimanya harusnya sembako yang diambil di e-warung yang sudah disiapkan, e-warung yang sudah resmi. Di program sembako itu KPM boleh memilih sembako-sembako yang sudah menjadi ketentuan atau sudah ditentukan di dalam bedum. Next, kemudian dasar hukumnya yaitu antara lain 1. Menunjuk Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 592-BS.01-02-2022. PT Pos Indonesia Persero ditunjuk sebagai mitra bayar pada program bantuan sembako secara tunai tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Jadi intinya saat ini program sembako ini diberikan uangnya secara langsung oleh PT Pos. Jadi tidak diberikan lagi sembakonya kepada KPM, keluarga penerima manfaat. Yang kedua, menunjuk Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun nomor 188.6.3 garing BS.02-02-2022 perihal instruksi penyaluran dana bantuan program sembako bulan Januari, Februari, dan Maret termin 1 tahun 2022. Jadi di bulan Februari ini PT Pos akan mencairkan program sembako ini selama 3 bulan, artinya 3 bulan itu disatukan. Ini termin pertama. Jadi kalau ini merupakan termin pertama, berarti akan ada termin kedua. Next, apa sih perbedaan BST, bantuan sosial tunai, dengan program bantuan sembako? Kemarin kan PT Pos itu menyalurkan BST yang diberikan kepada KPM yang tidak menerima sembako. Saat ini karena penerima sembako itu juga disalurkan oleh PT Pos, maka ada 2 jenis bantuan yang disalurkan oleh PT Pos, yaitu BST dan bantuan sembako. Perbedaannya adalah kalau data KPM
BSD itu 10 juta KPM. Sementara di sembako atau bantuan sembako itu 18,8 juta KPM. Jadi lebih banyak penerima sembako. Kenapa? Karena penerima sembako ini memang dari awal itu memang banyak. Yang kedua, penerima sembako ini ada penerima sembako murni, ada juga penerima sembako dari PKH. Istilahnya kalau PKH itu boleh menerima PKH sama boleh menerima sembako. Terus terkait jumlah bantuan. Jumlah bantuannya ini kalau yang BST Rp600.000 per bulan. Sementara kalau yang bantuan sembako itu 600 per 3 bulan. Jadi per bulannya itu Rp200.000. Sistem pembayaran. Kalau sistem pembayarannya BST itu memang tunai ya dari awal ya. Terus sementara yang sembako untuk tahun 2022 itu juga tunai. Yang selanjutnya flow proses. Kalau BST pembayaran tanpa FR. Apa itu FR? Foto rumah. Ya, foto rumah. Terus kalau yang bantuan sembako kali ini agak ribet sekarang ya. Jadi pembayaran dengan FR dan foto plus ke tracking rumah. Jadi orangnya difoto, rumahnya juga difoto, dan itu menggunakan aplikasi. Terus masa bayarnya BST itu 30 hari harus sudah selesai pembayaran. Sementara bantuan sembako itu 14 hari harus sudah selesai. Keren ini. Kalau yang BST tadi 10 juta KPM, 30 hari harus sudah terbayarkan semua. Tapi yang bantuan sembako dengan jumlah 18,8 juta KPM harus selesai 14 hari. Wah, bisa dibayangkan ini guys. Betapa bingungnya nanti PT Pos kalau tidak mempunyai orang-orang atau merekrut orang-orang untuk membantunya. Terus yang selanjutnya standar operating prosedur. Ini pembayaran. Pembayaran dilakukan untuk 3 bulan Januari, Februari, Maret sekaligus. BSU itu 600 berarti 200 per bulan. Terus sistem pembayaran menggunakan aplikasi Pos Giro Cash. Ini standar operasional prosedurnya ya guys ya. Bantuan sembako 2022. Prosesnya pembayaran dilakukan di loket, bisa juga komunitas, dan antaran langsung ke rumah KPM. Jadi ada 3 metode ini ya guys ya. Pembayaran itu atau pengambilan yang 600 itu bisa dilakukan di loket kantor pos sendiri atau di komunitas. Bisa komunitasnya itu di balai desa, bisa di kecamatan, bisa di warung, atau di mana saja yang sudah dilakukan koordinasi terlebih dahulu tentunya oleh PT Pos. Dan yang ketiga, ini diantarkan langsung ke rumah KPM. Terutama ini bagi yang lansia ya guys ya, yang tidak mampu melakukan di pengambilan di loket atau di komunitas. Terus harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Ya, tidak boleh berkerumun, harus bermasker, harus cuci tangan, dan lain sebagainya ya guys ya. Terus yang selanjutnya, untuk penyaluran di kantor pos dan komunitas, proses foto rumah dan geotagging KPM dilakukan secara terpisah dengan kegiatan pembayaran. Jadi kalau ngambilnya di PT Pos atau di komunitas,
Itu nanti masih akan dilakukan foto rumah dan sebagainya ya guys ya. Baik, untuk selanjutnya persyaratan pengambilan. Nah, ini harus dipenuhi oleh semua KPM ya guys ya. Jadi KPM itu harus memenuhi atau membawa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Pertama, KPM datang ke lokasi pembayaran dengan membawa 1. Surat undangan pemberitahuan pengambilan bantuan program sembako. Jadi semua KPM itu nanti dapat undangan, dan undangan itu yang harus dibawa untuk sebagai bukti bahwa mereka betul-betul diundang oleh oleh PT Pos. Yang kedua, KTP elektronik atau kartu keluarga asli. Diutamakan KTP ya guys ya. KK itu sebagai pelengkap aja. Terus setelah itu, jika KPM belum memiliki KTP elektronik atau belum jadi, gunakan surat keterangan dari Disdukcapil atau surat keterangan pengganti KTP elektronik dari kecamatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi surat-surat keterangan itu harus dari Disdukcapil atau surat keterangan pengganti dari kecamatan. Kalau dari desa berarti tidak boleh ya guys ya. Yang ketiga, jika KPM berhalangan hadir, itu masih bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang 1 kakak. Yang 1 kakak ya guys ya. Jadi kalau 2 kakak ini tidak boleh berarti. Karena ini hanya untuk yang 1 kakak. Dengan membawa 1. Surat undangan pemberitahuan pengambilan bantuan program sembako. Yang kedua, KK asli. Dan yang ketiga, KTP elektronik dari KPM. Jadi penerimanya itu harus dibawa KTP-nya. Saran saya yang mewakili juga harus bawa KTP. Oke ya guys ya. Terus yang keempat, KTP elektronik yang mewakili, karena jika pengambil berbeda maka kami akan proses untuk menginput NIK yang mewakili. Nah kan berarti harus bawa juga dong guys KTP-nya yang mewakili. Nomor 5, jika KPM meninggal dunia dapat diserahkan kepada keluarga dalam 1 kakak sesuai urutan derajat kakak. Istri, kemudian anak, atau suami, kemudian anak. Jadi boleh itu ya, yang meninggal dunia boleh diambil, tapi dengan syarat yang mengambil itu harus ada di 1 kakak. Yang keenam, jika KPM meninggal dunia dengan kakak tunggal, maka dana akan dikembalikan ke Kemensos. Jadi walaupun dia itu punya anak yang sudah lain kakak, berarti tidak boleh ya guys ya. Itu diperhatikan, mohon juga dipahami. Nanti nggak boleh maksa, ini kan anaknya, itu tidak boleh ya. Ya, mungkin itu aja guys yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa bantuannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga sesuaikan dengan peraturan yang ada agar kita semuanya enak dan selamat. Oke guys, selamat berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih saya sampaikan.